Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Salsabila Harahap. Saya dari Prodi PGSD dan di sini saya membawakan mata kuliah bahasa Inggris dengan dosen pembimbing Ibu Sri Maharani Tanjung, SPD MHum. Pengertian simple present tense. Jadi, pengertian simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk membicarakan sesuatu yang umum, sesuatu yang terjadi berulang-ulang, atau suatu kebenaran umum. Simple present tense adalah tenses yang paling sering digunakan sehari-hari. Jadi, untuk mengenali bahwa sebuah kalimat merupakan simple present tense, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah kalimat tersebut menggunakan kata kerja, bentuk dasar, atau verb 1. Simple present tense terbagi menjadi dua pola kalimat, yaitu yang pertama verbal simple present dan yang kedua nominal simple present. Yang pertama yaitu verbal simple present. Kalau kalimat verbal berarti kalimat yang predikatnya menggunakan kata kerja atau verb. Berhubung kita lagi membahas simple present tense, berarti verb yang digunakan adalah verb 1 atau verb SIS. Verb 1 dipakai oleh subjek I, you, we, they, dan jamak. Sedangkan verb SIS dipakai oleh subjek she, he, it, dan tunggal. Oke, kita langsung aja ke pola yang pertama, kalimat positif. Polanya adalah subjek plus verb 1 atau verb SIS plus objek. She takes a bath twice a day. Dia perempuan mandi 2 kali sehari. Ingat ya, di sini kita memakai verb SIS karena subjeknya berupa she. Lanjut ke kalimat negatif. Polanya adalah subjek plus do atau does plus not plus objek. Contohnya, she doesn't take a bath twice a day. Dia perempuan tidak mandi 2 kali sehari. Jadi, doesn't itu adalah singkatan dari does plus not. Kalimat interrogatif. Polanya adalah do atau does plus subjek plus verb 1 plus objek. Does she take a bath twice a day? Apakah dia perempuan mandi 2 kali sehari? Yang kedua yaitu nominal simple present. Jadi, kalimat nominal itu adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja atau verb, tapi menggunakan kata kerja bantu atau auxiliary verb dari kelompok to be seperti is, dan are, dan diikuti dengan complement atau pelengkap seperti adjective, noun, adverb, pronoun, dan lain sebagainya selain verb. To be di simple present ada 3 yaitu is, are. Dipakai oleh I, are dipakai oleh you, we, they, dan jamak. Sedangkan is dipakai oleh she, he, it, dan tunggal. Oke, kita langsung ke polanya aja ya. Untuk nominal positif, polanya adalah subjek plus is, are plus complement. Jadi, is, are-nya nanti kita sesuaikan dengan subjeknya ya. Example, Rusdi is smart. Di sini kita memakai is karena subjeknya tunggal. Dan smart di sini adalah complement berupa adjektif atau kata sifat. Lanjut ke kalimat negatif, polanya adalah subjek plus is, are plus not plus complement. Example, I am not a doctor. Aku bukanlah seorang dokter. Di sini adalah noun atau kata benda. The next kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif polanya adalah is, are plus subject plus complement. Example, are my student in the classroom? Apakah murid-muridku ada di kelas? Nah, di sini kita memakai
to be are karena subjeknya jamak, my students, murid-muridku. Dan in the classroom complement yang berupa adverb or phrase atau keterangan tempat. Nah, itu tadi pola dan contoh dari simple present verbal dan nominal. Sekarang kita lanjut penggunaan dari simple present tense. Yang pertama, digunakan untuk menyatakan kebiasaan atau rutinitas. Bisa disebut habitual action, berarti kegiatan yang terjadi secara berulang-ulang. Example, Rara goes to the market on Sunday. Rara pergi ke pasar setiap hari Minggu. Nah, ini adalah contoh dari rutinitas. Berarti kita menggunakan tensi simple present tense. Contoh yang lain, I usually get up at 4 o'clock in the morning. Saya biasanya bangun jam 4 pagi. Ini juga salah satu contoh dari rutinitas ya. Makanya kita menggunakan simple present tense. Fungsi yang kedua digunakan untuk menyatakan peristiwa yang ada pada masa sekarang. Example, Song Joong Ki is a Korean actor. Song Joong Ki adalah seorang aktor Korea. Nah, berarti itu adalah peristiwa yang ada pada masa sekarang ya. Fungsi yang ketiga digunakan untuk menyatakan kebenaran umum yang semua orang tahu. The example, the sunrise from the east. Matahari terbit dari timur. The next, 1 week has 7 days. 1 minggu memiliki 7 hari. Sea water is salty. Air laut itu asin. Nah, itu beberapa tadi penggunaan dari simple present tense. Oke, yang terakhir kita sekarang masuk ke time signal atau keterangan waktu yang biasa digunakan dalam simple present tense. Biasanya kalau ada keterangan waktu ini menunjukkan bahwa kita harus menggunakan tensi simple present. Di antaranya ada every day, setiap hari, every week, setiap minggu, every month, setiap bulan, on Sunday, setiap hari Minggu, twice a week, 2 kali seminggu, never, tidak pernah, seldom, jarang, often, sering, usually, biasanya, always, selalu, hardly, hampir tidak. Jadi kalau ada time signal itu berarti kita harus menggunakan tensi simple present tense. Example, kita akan menggunakan time signal never. You never come to my house. Kamu tidak pernah datang ke rumahku. Oke, sekianlah video penjelasan dari saya tentang simple present tense. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.